mau yang sila ya raba ya sikila ya raba atau resiken breken atau apapun itu jenis bahasanya ala ya raba apa sik. Salam. Hari ini kita kembali lagi di channel saya, dan kita hari ini akan mendengarkan sedikit kesaksian dari saya pribadi yang akan bersaksi tentang perjalanan iman rohani saya ketika saya bertemu dengan Roh Kudus secara pribadi. Kisah mulanya tuh saya bertemu dengan Roh Kudus itu di tahun 2017, tepatnya di tanggal 27 September tahun 2017. Waktu itu saya diajak oleh seorang teman untuk pergi ke sebuah acara KPI, ibadah kebaktian penyegaran iman. Dan waktu itu sekitar jam 5 sore kami bersiap diri dan jam 7 kami berangkat. Tanpa disadari sampai di sana tuh orang-orang sudah banyak di sana. Sudah banyak orang-orang yang menunggu untuk ikut ibadat. Ketika tiba di sana, waktu saya turun dari saya memparkir motor dan saya pergi ke tempat itu, ketika mata saya melihat seperti ada banyak anak kecil, sekitar ada 10 orang lah begitu. Mereka sedang berlari di dalam tempat ibadat, namun pakaian yang mereka gunakan adalah pakaian para penari-penari tamborin, yaitu mereka berbaju putih, dan juga di kepala mereka itu ada seperti bunga-bunga, seperti bunga yang dirangkai seperti mahkota lah begitu. Lalu mereka berlari ke dalam tempat ibadat. Itu saya pikir, oh ini anak-anak para penari-penari tamborin yang masih kecil, karena waktu itu banyak sekali penari-penari tamborin yang umur-umurnya seperti umur anak-anak umur 11-10 tahun begitu. Lalu tanpa saya sadari, saya pergi ke dengan teman saya untuk ikut ibadat. Waktu dalam ibadat, ketika MC worship leadernya berdiri di panggung untuk menyanyikan pujian semangat, waktu itu saya tidak melihat adanya penari tamborin. Iya, tidak sama sekali tidak ada penari tamborin pada waktu itu. Lalu saya bertanya di dalam hati saya, siapa yang tadi anak-anak kecil yang sekitar 10 orang itu siapa? Padahal tadi saya lihat jelas-jelas ada anak-anak kecil pakai baju putih, lalu di kepalanya diikat bunga, lalu mereka berlari ke dalam ruangan, ke tempat ibadat untuk, dalam pandangan saya, untuk menari tamborin waktu itu. Tapi kok tidak ada. Lalu saya berpikir itu mungkin saya salah lihat mungkin, atau mungkin apalah begitu. Setelah itu saya anggap biasa saja. Dalam ibadat saya mengikuti firman-Nya, waktu itu firman-Nya mengenai akhir zaman, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kemudian setelah firman, masuklah ke dalam sebuah acara yang biasanya kalau kita di gereja-gereja karismatik itu disebut dengan altar call. Maka pendeta ini buat seperti itu, altar call. Lalu dipanggillah kita orang-orang yang mau didoakan untuk maju ke depan dan didoakan. Pada waktu itu saya bersama dengan teman saya yang tadi kita sama-sama maju untuk didoakan. Waktu sampai di depan, ya saya rasanya biasa saja, tidak ada yang spesial, seperti biasalah. Seperti saya kan juga sering ikut KPI, KKR di mana-mana, jadi saya pikir ya tidak ada masalah, kayaknya akan seperti biasa saja. Namun ternyata teman-teman, ada sesuatu hal yang terjadi pada waktu itu. Ketika teman di samping kanan saya yang saya pergi dengan dia itu, dia sudah menangis, air matanya bercucuran sampai saya waktu dalam penyembahan
di depan di altar itu saya lihat dia, sempat saya buka mata dan lihat, wah anak ini kenapa ya di jemaat Tuhan atau apa ya. Terus saya bagaimana begitu. Dalam pertanyaan saya seperti saya tidak tahu apakah itu, tiba-tiba dari tempat di mana pendeta itu berdiri, dari sana saya bisa melihat seperti lampu. Dia terbang menuju saya, dia terbang datang, lalu dia memegang tangan kiri saya. Jadi waktu itu tangan kiri saya diangkat kayak gini. Setelah itu dia datang, dia pegang tangan saya kayak gini. Setelah itu juga teman-teman tahu apa yang terjadi? Saya rasa jantung saya berhenti. Saya rasa bahwa saya mati pada waktu itu. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan. Saya rasa bahwa saya mati. Tanpa disadari, napas saya ketika saya menarik napas seperti tidak ada udara yang masuk. Bahkan untuk buang napas tidak ada udara yang keluar. Lalu saya panik dong, saya panik, saya takut. Waktu itu juga saya ambil komitmen untuk, tanpa disadari saya berlutut lah begitu, ambil komitmen untuk berlutut. Dan saya langsung berlutut di situ, minta ampun dosa semua yang saya lakukan, apa yang sudah saya buat, dosa-dosa yang sudah saya lakukan yang mungkin menyakiti hati Tuhan. Waktu itu saya langsung bertobat, minta pengampunan dari Tuhan. Menjelang sekitar 2 atau 3 menit, saya mulai normal kembali, nafas saya mulai kembali, saya bisa bernafas, jantung saya mulai kembali. Soalnya waktu itu seperti ada apa ya, seperti jantung saya itu berhenti. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu, saya tidak paham waktu itu sebenarnya apa yang terjadi, siapakah itu, pribadi seperti apa itu yang bisa begitu dahsyat, begitu hebat dia menyentuh saya dan membuat saya jatuh dan tak berdaya begitu. Lalu saya penasaran. Setelah itu kami kembali ke tempat, saya penasaran ya, saya kembali ke tempat habis altar call, saya kembali lagi ke tempat duduk. Namun saya masih merasakan banyak pertanyaan dalam diri saya. Siapakah pribadi itu, siapakah dia sebenarnya? Dari itu bukan berarti saya tidak mengenal dia, saya tahu dia, saya tahu saya sudah jadi Kristen lama, saya mengerti secara teori saya paham tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu ada, Roh Kudus itu benar-benar Tuhan kita yang harus. Tapi saya cuma tahu, saya tidak pernah alami lawatan, saya tidak pernah alami bagaimana ia menjamah, bagaimana cara kerjanya ia menjamah. Setelah itu saya pulang dari KPI, namun di hati saya, di pikiran saya masih bergejolak dengan pertanyaan siapa itu. Saya mau kenal dia lebih dalam, saya mau tahu. Maka saya mulailah mencari yang namanya pribadi itu, pribadi dengan cahaya putih yang begitu ajaib, yang begitu dahsyat, yang bisa membuat saya harus berlutut di depan banyak orang gitu. Siapakah dia? Kemudian saya pergi mencari jawaban di beberapa persekutuan doa. Saya pergi mencari jawaban di beberapa orang-orang yang mungkin bisa memberikan jawaban di internet. Saya mencari-cari, namun tidak ada yang bisa menjelaskan. Mereka cuma memberikan teori dan apa ya, begitulah, tidak ada yang bisa. Setelah itu saya menemukan satu persekutuan doa kalau di tempat saya itu namanya Kota Soe. Ada satu persekutuan doa di sana. Di sana saya pergi, kebetulan itu tempatnya Bapak rohani saya, Mama rohani saya, teman-teman pelayanan saya, untuk kita berdoa bersama-sama. Mereka adalah ketua tim yang saat ini di mana saya bertumbuh, yaitu Persekutuan Doa Nazaret Oikolo namanya. Di situ saya pergi, saya bertanya tentang jamahan yang dilakukan oleh cahaya putih itu tepat seperti yang dikatakan oleh Bapak rohani saya, mengatakan begini, itu ialah Roh Kudus. Dan tujuan kenapa ia menyentuh tanganmu, ia meletakkan sesuatu di situ, ia mempercayakan sesuatu kepada kamu untuk kamu gunakan itu untuk melayani Tuhan. Itu yang dikatakan. Dan yang namun lebih spesifiknya ia mengatakan bahwa itu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjamah kamu. Lalu apa yang terjadi? Dari situ saya belajar untuk mengenal siapa pribadi yang bernama Roh Kudus. Saya belajar untuk
mau taat kepada dia, untuk bisa mengenal dia secara pribadi. Saya ikut tim pelayanan, saya pergi berdoa setiap hari Sabtu, ada persekutuan doa di tempat itu, lalu saya ikut setiap hari Sabtu, saya ikut hingga pada suatu saat, biasanya kami di situ ada namanya pelayanan apa istilahnya pergumulan selama 50 hari. Dan saya pun ikut, yaitu pergumulan itu terjadi pada waktu hari kematian Tuhan Yesus sampai pada hari kebangkitan dan hari kenaikan Tuhan sampai hari keturunan Roh Kudus. Kemudian saya ikut pergumulan 50 hari pada tepat hari ke-47. Saya masih ingat, tepat di tahun 2018. Waktu itu 1 tahun setelah hampir satu tahun setelah saya mengalami itu, saya bertemu lagi dengan pribadi itu. Saya bertemu lagi dengan pribadi yang bernama Roh Kudus itu. Namun pada waktu itu saya tidak bertemu dia secara dia menyentuh saya, tapi saya bisa melihat dia secara terang-terangan, mata dengan mata begitu. Dia dalam bentuk rupa api. Ini terserah teman-teman atau semua yang menonton mau percaya atau tidak, tapi itu yang terjadi. Saya melihat di dalam rupa api. Dan pada waktu itu saya ceritakan secara detailnya. Pada waktu itu saya dan teman-teman pelayanan di mana kami sedang bergumul, kami biasanya menyanyikan lagu pujian semangat selama 2 jam berturut-turut. Dan ketika kami menyanyikan itu, kami akan mengalami yang namanya manifestasi roh. Kami mengalami manifestasi, dan semua orang yang di dalam ruangan itu semuanya menari dengan semangat, menari dengan sukacita, menari di dalam hadirat Tuhan yang begitu ajaib, dan hadirat itu menguasai kami. Bahkan saya pun dikuasai, padahal saya baru hampir satu tahun mengikut, tapi saya juga diberikan itu. Kemudian saya disuruh oleh Tuhan untuk menari dan kami menari selama 2 jam. Teman-teman bisa bayangkan menari dan tidak ada rasa capek, tidak ada rasa tapi kami menari, dan itu menari di dalam hadirat Tuhan begitu dahsyat. Namun itu awalnya saya rasakan, dan itu saya juga rasakan bahwa jantung saya itu seperti berhenti. Jantung saya itu seperti saya mengalami namanya serangan jantung pada waktu saya menari itu. Karena Tuhan seperti ada urapan kuasa Allah yang begitu ajaib, urapan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat lalu masuk ke jantung saya, dan dia gila, keren banget, punya dahsyat kuasanya luar biasa. Saya sampai bingung pada waktu itu. Sampai pada waktu pertama kali saya alami itu, saya lari keluar ruang doa. Saya pikir saya serangan jantung. Saya kira saya kena penyakit, karena saya punya penyakit mah, dan saya kira alami yang namanya GERD. Penyakit yang asam lambungnya naik ke jantung. Saya takut, saya keluar. Saya tenangkan diri saya, tapi tidak tenang-tenang. Saya tidak merasakan ketenangan. Kemudian saya masuk lagi di hari yang sama itu. Saya masuk lagi, ikut belum tenang juga. Namun ketika hadirat Tuhan mulai tenang, jantung saya pun ikut tenang. Pada keesokan harinya, di hari ke-47 itu, ketika dalam penyembahan mulai lagi kami alami namanya manifestasi lagi, dan semua orang pada menari di ruangan itu. Dan apa yang terjadi teman-teman? Pada waktu itulah ketika ada seorang, saya melihat dari depan saya, dari teman-teman bisa bayangkan, dari depan saya ada sebuah api, ya bentuknya seperti api lah. Dia terbang dengan anggun sekali, dia terbang anggun, dia naik ke depan saya. Lalu saya bisa jabarkan warnanya ada orange, warna merah, sama warna hijau. Warnanya terlalu cantik, terlalu keren warnanya. Dia melayang-layang di depan saya, kemudian sekitar ada seberapa, saya seperti berdiri di sudut ruangan yang sebelah. Dari sudut yang sebelah lari seorang ibu dalam keadaan matanya tertutup, karena ketika kami menyembah dalam menari itu, kami tidak menari dengan mata yang terbuka. Hampir semua orang menari di tempat itu dengan mata yang tertutup, dan menari dengan kuasa Allah. Lalu apa yang terjadi? Ibu itu lari dari tempat dia berada, lalu dia lari sampai pada waktu dia bersujud
membentukkan tangannya seperti ini, lalu api itu ada di atas ini, jadi seperti ini, apinya ada di situ, lalu anak-anak Tuhan yang lain datang dan menyembah. Saya bisa lihat api itu, dan wow, dahsyat sekali waktu itu. Bagaimana kuasa Roh Kudus yang saya lihat, yang saya Anda harus alami sih. Saya pesan Anda harus alami sih. Bagaimana kuasa Roh Kudus itu, bagaimana Roh Kudus itu bekerja, bagaimana dia melawan orang-orang yang rindu, yang haus akan dia. Dan setelah itu saya ambil komitmen untuk kenal dia secara pribadi, dan puji Tuhan, pada waktu itulah saya mendapatkan yang namanya bahasa roh. Alayarabaya sikilayaraba. Itu bahasa pertama yang saya dapat. Itu bukan saya hafal, bukan saya ingin dengar dari, tapi saya dapat dari Tuhan. Dalanya resikat mereka. Nah, itu bahasa-bahasa seperti itu yang saya peroleh pada waktu itu dari kuasa roh Allah, Roh Kudus yang ajaib, Roh Kudus yang dahsyat, Roh Kudus yang luar biasa. Dan saya bersyukur punya pengalaman seperti itu. Dari situ banyak hal dibentuk, saya pelan-pelan diubahkan. Puji Tuhan, saya punya pelayanan, sekalipun pelayanan saya tidak terlalu bagus, tidak terlalu hebat, namun Tuhan percayakan banyak hal untuk saya layan. Saya pernah berdoa untuk anak-anak muda, saya pernah berdoa untuk keluarga, dan itu bukan karena saya, tetapi karena Roh Kudus. Jadi saya bersyukur, secara pribadi saya bersyukur bisa kenal yang namanya Roh Kudus. Tuhan Yesus itu terlalu baik. Namun saya bersyukur bisa mengenal pribadi dari dirinya yang sama dengan dia, yaitu Roh Kudus. Saya terlalu mengasihi Roh Kudus, saya terlalu mencintai Roh Kudus. Roh Kudus adalah sahabat saya, Roh Kudus teman saya. Jadi teman-teman, saya minta hari ini, jika Anda mendengar video ini, menonton video ini, kasihilah Roh Kudus, cintailah Roh Kudus, sayangi dia. Karena dia pribadi yang banyak orang itu yang tidak respect, tidak menghargai dia, tidak menghargai kehadirannya. Saat ada yang bilang berbahasa roh itu adalah ajaran sesat, namun saya mau bilang teman-teman, dengan berbahasa roh Anda bisa melewati banyak hal. Dengan bahasa roh Anda bisa mengatasi banyak hal. Percaya, bahasa roh itu semua model apapun, mau yang silayarabaya sikilayaraba, atau resikan breken, atau apapun itu jenis bahasanya, alayaraba papapapasikan, seperti itu. Bagaimanapun juga bentuk bahasa roh, Anda harus respect, Anda harus mengasihi Roh Kudus, jangan menghina ya, karena Roh Kudus adalah pribadi yang ajaib. Dia teman saya, dia sahabat saya.